formalin dan sebagainya. Saya rasa itu sudah apa ya, sudah bukan hal yang baru. Jadi nanti kita mungkin akan lebih banyak sharing ilmu. Saya diberi waktu berapa menit, Bu Lamtiar? Nanti kalau terlalu panjang di stop saja. Jadi saya amat sangat kecewa sebenarnya ya. Jadi karena pada hari ini saya sebenarnya ingin ikut serta ke Merauke. Ya, jadi kalau selama ini saya hanya mengenal Papua itu adalah dari cerita teman-teman terkait dengan indah ini, kemudian cerita mengenai rumah adatnya itu mulai dari saya kecil ya, kemudian dengan budayanya yang terkait dengan keseniannya, pakan dan sebagainya, dan termasuk di dalamnya itu adalah makanannya ya. Jadi kalau waktu saya di SD itu yang kita kenal dengan Irian Jaya pada saat itu yaitu adalah makanan pokok penduduk Irian Jaya itu adalah sagu ya, bersama-sama dengan penduduk Maluku ya. Kalau di Jawa itu biasanya beras, tetapi mungkin sekarang ini juga sudah lebih banyak berasnya ya. Mohon maaf saya slides bisa nggih ya. Nah, ini di Semarang sekarang banyak dijual juga papeda ya. Jadi walaupun tidak sampai ke Irian begitu ya. Jadi ini sudah menjadi camilan sekarang kalau ada yang jual. Nah, tetapi yang belum pernah saya merasakan ini adalah yang ulat ini ya. Jadi saya hanya tahu dari televisi begitu, oh ada makanan ya yang memang berasal dari ulat begitu. Tetapi di Jawa juga ada. Ya. Di Jawa juga ada tadi sejenis papeda, tetapi kalau di Jawa itu menjadi bubur begitu ya. Ini biasanya terbuat dari tepung aren yang umumnya digunakan pada waktu-waktu tertentu, terutama itu adalah untuk mengobati orang-orang yang sakit di saluran pencernaan. Ya, jadi kalau orang Jawa menyebutnya sebagai ngademke weteng ya. Jadi mendinginkan perut begitu ya. Jadi ini biasanya dibuat menjadi bubur, ada yang dibuat menjadi cendol dawet gitu ya, terkenal dengan didi kempotnya ya, cendol dawet gitu ya. Ya, jadi ini biasa juga menggunakan tepung aren. Kemudian ada makanan tradisional namanya ongol-ongol, itu juga terbuat dari tepung aren ya. Nah, ini biasanya pohon aren, tetapi yang kalau di Jawa lebih apa ya, tidak diutamakan di tepungnya, tetapi biasanya adalah yang diutamakan adalah niranya. Ya, sehingga yang lebih terkenal adalah dengan gula Jawanya ya, gula aren dan buahnya ini biasanya kita sebut sebagai kolang-kaling begitu ya, itu ya. Nah, kemudian di Jawa juga ada yang selalu ditunggu juga oleh orang-orang yang senang, yaitu adalah ulat jati, tetapi bukan ulatnya ya, tetapi sudah jadi kepompong, atau kalau orang Jawa itu menyebutnya sebagai entung ya. Jadi tetapi ulatnya adalah dari pohon jati. Ya, ini yang biasanya masyarakat di daerah Blora sana itu banyak menunggu musimnya ya. Jadi mungkin saking enaknya gitu ya. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang memang sebenarnya antara kita ya, jadi antara yang ada di Papua dengan yang ada di Jawa itu juga ada kesamaan, gitu ya. Nah, tadi dari yang sudah saya sampaikan dan Prof. Darmin sampaikan, sebenarnya yang Prof. Darmin yang awalnya itu adalah menyusun buku etnosains, pendidikan karakter etnosains dan kearifan lokal, itu kemudian yang menginspirasi saya untuk juga menyusun buku etnosains dalam pembelajaran kimia. Jadi kalau tadi makalah yang saya sampaikan itu adalah ringkasan ya. Jadi artinya bagian kecil dari yang ada di buku saya etnosains dalam pembelajaran kimia. Ya. Kemudian mungkin hampir semua buku yang disusun oleh Prof. Darmin itu juga bersama-sama saya karena kebetulan penelitiannya selalu bersama-sama. Nah, tadi juga sudah disampaikan pasti terkait dengan etnosains, sehingga saya tidak perlu mengulang kembali, di mana etnosains ini adalah merupakan
bagian dari etnografi yang mengkaji tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik tertentu dalam bentuk kearifan lokal, yang tadi saya yakin juga jenis-jenisnya sudah disampaikan dan juga sudah diaplikasikan di Bapak Ibu dosen yang mendalami terkait dengan kearifan lokal atau etnosains, dan para mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang menyusun skripsi misalnya, ya, jadi pasti ada yang sudah bertema ini. Ya. Kemudian khusus yang etnosainsnya ini adalah yang merupakan kegiatan merekonstruksi ya pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun menjadi pengetahuan ilmiah. Ya, jadi langkah yang pertama itu apabila kita akan membelajarkan atau menggunakan model pembelajaran berbasis etnosains, itu adalah yang pertama tentu saja kita harus tahu dulu kearifan lokal apa yang akan kita gali, akan kita eksplor. Setelah itu nanti kita akan lakukan rekonstruksi. Ini saya yakin juga sudah dilakukan. Ya. Kemudian tentu saja etnosains ini akan banyak cabangnya. Jadi kalau kita yang ada di jurusan kimia, ya biasanya karena yang dihubungkan adalah mengenai konsep-konsep kimia, sehingga kita sering menyebutnya sebagai etnokimia. Ya, jadi artinya itu berarti nanti spesifik di konsep-konsep kimia saja. Nah, umumnya yang ada di biologi misalnya, terkait dengan tumbuhan, maka akan muncul menjadi kajian tersendiri terkait dengan etnobotani. Kemudian di kimia dan biologi, kebetulan karena tumbuhannya misalnya ya digunakan sebagai bagian dari obat-obat tradisional, maka kajiannya akan menjadi etnomedicine. Kemudian kalau di Jawa itu di salah satu konsep fisika itu adalah terkait dengan bumi dan antariksa ya. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan ilmu bintang, ilmu falak atau astronomi. Nah, kalau di Jawa ini ada yang biasanya kita sebut sebagai pranoto mongso. Saya kurang tahu yang ada di Merauke, mungkin ada dari masyarakat tradisional yang meramalkan atau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan menghitung bagaimana mongsonya atau musimnya. Ya, jadi musimnya itu misalnya mau menanam, kalau di Jawa mau menanam padi, ini nanti di mongso kepapat. Ada yang mau menebang pohon, nanti yang bagus itu di mongso ke kapitu dan sebagainya ya. Itu adalah terkait dengan perubahan tadi ya musim. Ya. Kemudian yang aplikasi dari sains tentu saja akan muncul menjadi etnoteknologi. Kemudian yang terkait dengan lingkungan akan muncul menjadi etnoekologi. Yang terkait dengan pendidikan, ya, jadi kita akan mendidik seseorang itu akan terkait dengan etnopedagogi, mungkin juga untuk meningkatkan kualitas, untuk membuat sesuatu menjadi lebih bagus, untuk membuat sesuatu lebih baik, itu akan muncul menjadi etnoengineering, ya, atau rekayasa, dan mungkin perhitungan-perhitungan tertentu bisa berkaitan dengan etnomatematika, dan masih banyak lagi ya, jadi ekologi daripada etnosainsnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai, jadi bagaimana untuk prinsip dari model pembelajaran berbasis etnosains tadi? Jelas ya, jadi karena etnosains merupakan bagian dari etnografi, pastilah kita harus menggunakan masalah-masalah nyata, tetapi masalah nyatanya ini adalah yang berkaitan dengan kearifan lokal. Ya, dimana karena kita ada pada pembelajaran, tentu saja kearifan lokal ini nanti harapannya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan hasil belajar. Hasil belajarnya itu bisa dari sisi aspek pengetahuan, bisa dari aspek sikap, bisa dari aspek keterampilan. Ya, demikian pula juga diharapkan nanti akan mengembangkan, kalau sekarang di era 4.0 ya, ini kalau yang di temanya sudah 5.0, di era disrupsi 4.0 kita juga harus mengembangkan di keterampilan 4C ya, dan juga bisa saja kita akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang baru. Nah, prinsipnya ya karena kita nantinya itu adalah akan berkaitan dengan kearifan lokal, artinya kita
kalau kita lihat dari teori belajar itu masuknya adalah untuk memperoleh pengetahuan baru itu adalah masuk ke dalam teori belajar konstruktivisme, ya. Ini adalah masuk ke golongan konstruktivisme sosial. Ya, karena kita akan berhubungan dengan masyarakat secara umum. Sehingga saya rasa ini amat sangat cocok sekali dengan tema seminar nasional kita sekarang ini, yaitu adalah berkaitan dengan Society 5.0. Ya. Masalahnya tentu saja bersifat terbuka, karena untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Di keterampilan 4C kita dituntut untuk membekali siswa itu adalah critical thinking and problem solving, creativity and innovative, collaboration and communication. Ya, jadi masalahnya harus bersifat terbuka. Ya. Kemudian berpusat pada siswa, jelas ya, sehingga aktivitas-aktivitas itu lebih banyak diberikan kepada siswa, dan siswanya tadi dituntut untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, ini hanya mungkin sekilas mengulang saja. Bagi yang sudah melakukan, saya rasa sudah bukan hal yang baru lagi. Sehingga yang bagaimana kalau kita ingin mengembangkan model pembelajaran berbasis etnoscience? Sejatinya pembelajaran berbasis etnoscience ini adalah merupakan pembelajaran kontekstual. Kalau dulu kita mengenal adalah kontekstual teaching and learning. Ya, jadi kita harus selalu mengaitkan antara konsep yang dibelajarkan di kelas dengan problematika yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi sesuai dengan konteksnya. Hanya kalau yang kontekstual itu berarti masih bisa terbagi yang kontekstual yang mungkin yang modern. Lah kalau yang ini adalah kontekstualnya adalah ke pengetahuan asli masyarakat atau ke kearifan lokal atau budaya lokal. Ya. Sehingga apabila kita ingin mengembangkan model pembelajaran berbasis etnoscience, pastilah yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan eksplorasi, ya, eksplorasi pada budaya-budaya yang ingin kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Nah, tentu saja banyak sekali budaya yang ada, kita harus melakukan pemilihan. Kita harus melakukan pemilahan, ya, dipilah, ya, di mana agar nanti bisa kita integrasikan ke dalam topik-topik tertentu atau konsep-konsep tertentu, karena kita di kimia, yang nanti bisa kita integrasikan ke konsep-konsep kimia tertentu itu adalah aspek kearifan lokal yang mana. Ya, jadi kita bisa mengeksplor semua kearifan lokal yang ada. Ya. Nah, kemudian nanti tinggal kita lakukan pemilihan dan pemilahan manakah yang sesuai, yang cocok, yang relevan dengan topik yang akan kita belajarkan. Setelah kita mendapatkan itu, maka nanti tentu saja kita akan menetapkan tujuannya. Untuk apa? Saya mengintegrasikan etnoscience dalam pembelajaran yang kita lakukan itu. Apakah untuk meningkatkan kualitas hasil belajarnya? Apakah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajarannya? Apakah untuk meningkatkan keterampilan berpikirnya? Apakah sekarang mungkin ada yang apakah akan meningkatkan karakter berwirausahanya, misalnya kan begitu ya. Jadi itu tentu saja kita harus tetapkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita pastikan, tentu kemudian kita harus menyiapkan kelengkapannya sebagaimana kita membelajarkan kepada siswa secara umum, pasti kita harus melengkapinya dengan berbagai perangkat pembelajaran. Nah, karena kita tadi berbasis pada kearifan lokal atau berbasis pada etnoscience, tentu saja semua perangkat pembelajaran yang mendukung itu juga harus berfokus atau berkiblat pada kearifan lokal yang tadi sudah kita pilih. Ya, kita pilih untuk kita integrasikan ke topik tertentu. Ya, jadi sebenarnya prosesnya adalah sama dengan yang tidak berbasis etnoscience, hanya yang ditonjolkan di sini bahwa sumber-sumber belajar yang kita gunakan ini adalah terkait dengan kearifan lokal.
Ya, jadi kalau misalnya mungkin ada yang mengajar keseimbangan kimia, biasanya kan yang dicontohkan itu adalah proses industri yang ada di pabrik-pabrik, bagaimana membuat amonia, bagaimana membuat asam sulfat misalnya ya. Nah, sekarang kalau karena kita akan kearifan lokal, maka kita cari budaya lokal yang di mana di dalam prosesnya adalah di dalamnya ada reaksi keseimbangan, misalnya ya, reaksi keseimbangan. Berarti kan kita tadi harus memilah mana ya yang cocok. Ya. Kemudian kalau misalnya kita laju reaksi biasanya kan yang kita contohkan umumnya kalau di buku-buku juga itu nanti kita kan menggunakan misalnya ya menggunakan larutan-larutan kimia, ya larutan-larutan kimia. Nah sekarang kita harus mencari sumber belajar lain yang ada di kearifan lokal yang bisa nantinya kita gunakan sebagai contoh misalnya atau sebagai ilustrasi atau sebagai contoh penerapannya itu adalah merupakan budaya lokal yang terkait dengan laju reaksi. Misalnya katalis. Kalau katalis di industri kan menggunakan Ni, Fe, misalnya kan begitu. Nah, ini sekarang kalau di kearifan lokal, oh ternyata ada ya proses tertentu yang juga mempercepat ya digunakanlah katalis. Nah, tapi katalisnya adalah etnokatalis. Ini adalah yang tadi bagaimana kita mengembangkan model pembelajarannya. Sehingga ini saya rasa ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi kita tadi upayakan, tadi mungkin Prof. Darmin juga sudah menekankan, apabila kita akan menerapkan model pembelajaran berbasis etnosains tadi, itu kita jangan hanya tadi ya percaya dengan berita, hanya percaya dengan tulisan orang lain, tetapi akan lebih baik kita lakukan observasi ke masyarakatnya. Ya, kalau ini ada di Merauke, ya gunakanlah saja kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar Merauke. Artinya peserta didik tahu pasti, ya. Atau kalau misalnya nanti belum tahu, kita ajak ke sana untuk melakukan observasi. Tetapi ini Bapak Ibu gurunya tentu saja harus melakukan observasi terlebih dahulu terkait dengan pengetahuan masyarakat. Ya. Setelah itu kita lakukan rekonstruksi atau transformasi. Ya, sehingga tadi ini ternyata bisa ada konsep laju reaksinya bisa masuk. Oh ini bisa nanti ada konsep keseimbangannya masuk. Oh sehingga nanti pada saat saya mau membelajarkan keseimbangan kimia, saya akan mengintegrasikan kearifan lokal ini ke dalam pembelajaran keseimbangan kimia. Kalau yang kearifan lokal yang ini akan saya integrasikan ke dalam konsep reaksi atau yang lain. Nah, inilah yang kemudian dari hasil identifikasi kita lanjutkan dengan integrasinya ke dalam kompetensi dasar topik yang terpilih. Ya, sehingga selanjutnya silahkan sebagaimana biasa pada proses perencanaan pembelajaran, kita rumuskan indikator pencapaian kompetensinya, kita susun RPP-nya, kita susun perangkat pembelajarannya. Nah, ini biasanya yang dikembangkan oleh para mahasiswa, yang juga dikembangkan oleh Bu Heni, ini adalah terkait dengan perangkatnya, yaitu adalah terkait dengan bahan ajarnya. Mungkin ada yang mengembangkan dalam bentuk lembar kerja peserta didiknya, ada yang mengembangkan dalam bentuk instrumen evaluasinya. Ya. Nah, kalau semuanya itu dikembangkan, maka akan kita susun kalau itu menggunakan model tertentu, karena kita biasanya pendekatannya saintifik, maka kita akan mendapatkan satu model pembelajaran yang berbasis etnosains. Ya, jadi tadi kalau itu suatu model, maka semua perangkatnya itu harus juga mendukung. Ya, jangan sampai ini kita integrasikan, tetapi nanti di evaluasinya tidak. Ya, atau nanti di bahan ajarnya biasa menggunakan buku yang ada di toko misalnya ya. Jadi artinya kan tidak langsung terkait dengan kearifan lokal kita. Nah, sehingga ini perangkatnya ini yang juga perlu dikembangkan. Ya, nah ini saya rasa tadi mungkin nanti kita bisa sharing yang sudah dilakukan di Universitas Musamus, mungkin dari Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa mungkin yang menyusun skripsi atau mungkin juga di mata kuliah. Ya, di mata kuliah. Kebetulan kalau di UNES ada mata kuliah pembelajaran berbasis etnosains sebagai mata kuliah pilihan. Ya, jadi di sana mahasiswa ini
kita latih juga untuk bagaimana mengembangkan model pembelajaran berbasis etnoscience. Ya, ada yang langsung berlanjut ke skripsinya, tetapi kan ada beberapa yang dosen pembimbingnya mungkin tidak ke kearifan lokal. Ya, jadi ini hanya sebagai salah satu contoh saja dalam mengembangkan pembelajaran. Ya, salah satu hasil eksplorasi, ya salah satu hasil eksplorasi dari sekian banyak kearifan lokal itu adalah biasanya ada misalnya di senjata ini, karena saya kemarin tertarik dengan postingannya Prof. Darmin, ada senjata belatinya Papua, kemudian ini ada yang namanya tombak atau apa ya, tombaknya Papua, ya kemudian kalau kita di semua tempat pasti punya senjata-senjata andalan, ya senjata-senjata ada di Jawa biasa umumnya adalah keris, kemudian di Jawa Barat itu sama-sama di Jawa tapi di Jawa Barat itu kujang, ya kemudian di Kalimantan ada mando, ya kemudian di Aceh ya ada rencong, ya semuanya itu terbuat dari logam. Nah sehingga kita bisa tadi memilih dan memilah untuk kita integrasikan ke dalam pembelajaran misalnya di kimia unsur. Ya, di sana ada unsur logam, ada non logam. Nah, salah satu contoh dari logam ini nanti mungkin bisa kita integrasikan tadi adalah terkait dengan senjata-senjata tadi ya, senjata-senjata. Selain itu mungkin yang ada di kehidupan kita sehari-hari ada pisau, cangkul dan sebagainya yang juga terbuat dari logam. Ya. Kemudian selain tadi logam, kita tahu biasanya logam yang digunakan adalah umumnya besi. Dan kita tahu secara pasti bahwa besi ini adalah merupakan salah satu logam yang apabila teroksidasi ini akan segera menghasilkan karat besi. Sehingga tadi besi ini adalah merupakan yang murah gitu ya di antara logam-logam yang lain, tetapi tadi dia memiliki sifat tadi mudah mengalami korosi. Nah, sehingga saja akan di sana akan ada paduan logam, seandainya itu dipadukan nanti bisa masuk koloid. Nah, kemudian apabila tadi untuk mencegah terjadinya karat, ya bisa masuk ke konsep redox. Ya, atau untuk menghilangkan karatnya masuk ke redox juga. Nah, sehingga ini mungkin merupakan salah satu contoh yang sudah dikembangkan, yaitu adalah terkait dengan integrasi tadi ya senjata, karena di Jawa itu adanya keris begitu, adalah pembuatan keris yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran kimia unsur misalnya tadi. Ya di sini kita lakukan observasi ke empu, ya kalau orang Jawa itu yang membuat keris itu namanya empu, ya di mana untuk di dalam proses pembuatan keris dari logam yang mula-mula berupa batangan yang kemudian akan dibentuk menjadi bentuk tertentu ya, bentuk-bentuk tertentu yang ini adalah tadi dengan cara dipanaskan pada suhu yang tinggi, karena kita tahu secara teoritis konsep sainsnya itu adalah bahwa logam ini memiliki titik didih yang amat sangat tinggi, titik leburnya juga sangat tinggi, sehingga untuk ya membentuk pasti dia harus dilunakkan dulu ya, dibuat menjadi misalnya dari tadi tebal untuk menjadi pipih ya, maka dia harus dilakukan penempaan. Nah, untuk memudahkan proses penempaan maka dia harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu pada suhu yang tinggi. Hasil observasi kami di proses pembuatan keris ini adalah untuk memanaskan cukup menggunakan arang. Ya. Nah, kemudian tentu saja kita harus tadi melakukan rekonstruksi. Benar ya, arang itu ternyata yang biasanya untuk bakar sate, kalau orang di Jawa itu kan untuk membakar sate, untuk memanggang ikan, misalnya kan begitu, bisa kita gunakan untuk memanaskan logam ya, sehingga logamnya bisa menjadi lunak ya. Jadi pada saat panas dia bisa menjadi lunak ya. Ya, ternyata setelah kita lakukan rekonstruksi, kita lakukan studi literatur, ternyata arang ini bisa suhunya bisa mencapai 2.500-an.
Untuk secara teori juga berdasarkan studi literatur ternyata logam itu titik didihnya untuk besi kurang lebih 1.500-an sehingga dia sudah lewat ya. Nah, dari pemanasan ini maka akan muncul bara. Pada saat membara itu kemudian dilakukan pemipihan atau penempaan ya, jadi yang dipukul sehingga menjadi pipih yang kemudian nanti bisa dibentuk menjadi yang sesuai yang kita inginkan. Ya, sehingga dari satu proses ini sebenarnya pada saat kita integrasikan ya, itu kita akan muncul banyak sifat fisik, sifat kimia dari unsur-unsur tertentu tadi yang bisa kita eksplor. Ya, dan juga sekaligus siswa tidak hanya sekedar menghafal tapi kemudian dia akan oh iya ya, logam itu titik judinya tinggi. Untuk meleburkan, untuk menjadikan bentuk yang lain, maka dia butuh suhu yang tinggi. Ternyata suhu yang tinggi bisa disediakan ya, tadi bisa disiapkan dengan arang. Ini ya, jadi mungkin kalau industri kan sudah menggunakan pemanas yang bisa di-setel suhunya begitu ya. Nah, kemudian di sisi lain masih dalam proses keris tadi, kalau di Jawa ini ada suatu upacara tertentu, khususnya untuk yang keris-keris yang dianggap pusaka. Ya, biasanya ini adalah di keraton-keraton begitu ya. Kalau di Jawa itu ada keraton-keraton begitu, ada penyimpanan keris-keris pusaka. Sebagaimana kita ketahui tadi keris itu umumnya dibuat dari besi, tapi biasanya kemudian dipadukan dengan nikel. Ya, tetapi karena disimpan terlalu lama, sehingga seringkali itu akan muncul karat. Ya, sehingga pada waktu-waktu tertentu, nah biasanya ini ada sedikit ritual-ritual tertentu, ada prosesi tertentu yang kalau di Jawa biasanya dikenal dengan nama jamasan atau jamasan itu adalah pencucian, ya pencucian keris, ya. Di mana pencucian keris ini atau senjata-senjata yang lain, mungkin ada tombak dan sebagainya, itu juga dilakukan, itu adalah untuk menghilangkan karat. Ya, karena kalau disimpan terlalu lama, itu nanti biasanya akan berkarat atau akan untuk mencegah terjadinya karat. Ya, sehingga pada proses ini biasanya tadi mungkin kalau orang Jawa ya ada ritual-ritualnya, ada yang bakar kemenyan, ada yang pakai bunga-bunga, ya. Tetapi itulah yang kemudian kita lakukan eksplorasi. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses penjamasan ini, pencucian ini, diantaranya biasanya kerisnya itu akan direndam dulu, ya, untuk merendam menggunakan air kelapa. Nah, ini direndam semalam. Setelah direndam, besok lagi itu dilakukan seperti penggosokan begitu dengan menggunakan jeruk nipis. Kemudian ada juga yang menambahkan dengan ekstrak buah mengkudu. Ya, jadi itu masing-masing ya. Tetapi biasanya di sana ada bunga-bunga ya, jadi ada bunga-bunga. Kemudian nanti setelah dilakukan pencucian ya nanti ada deterjennya juga paling akhir itu nanti akhirnya juga ada dengan sabunnya. Setelah itu akan diberikan minyak. Biasanya untuk sebelum disimpan itu akan diberikan minyak. Kalau di Jawa itu ada namanya warangan. Warangan itu sebenarnya adalah arsen. Ya, jadi kalau orang dulu itu mungkin itu kan karena bersifat racun ya, sehingga karena senjata ini mungkin dulu digunakan untuk berperang, ya itu biasanya diolesi ya, artinya diolesi dengan racun supaya orang yang terkena itu segera artinya kalah gitu. Itu adalah merupakan salah satu contoh proses ya, satu proses, tetapi bisa kita integrasikan ke dalam beberapa konsep. Ya, itu biasanya karena redox itu ada di SMA, sehingga tadi adalah merupakan salah satu contoh pembelajaran integrasi etnosains yang ada di SMA. Ya. Kemudian ini adalah merupakan salah satu contoh integrasi yang ada di konsep sains, konsep fisika ya, mungkin konsep fisika, tapi karena di SMP sehingga kita kita sebut saja sebagai konsep sainsnya itu adalah di gelombang bunyi. Ya. Tadi yang ada sudah saya sertakan juga gambarnya di Merauke ini ada salah satu alat musik tadi ya, tifa tadi yang amat sangat terkenal gitu ya. Ya yang digunakan
untuk bisa kita integrasikan ke dalam konsep gelombang bunyi. Kalau yang ada di Jawa ini yang sudah dikembangkan, ada mungkin musik angklung ya. Jadi kalau di daerah Jawa Barat itu ada musik angklung ya, kemudian ada calung juga, ini terbuat dari bambu ya. Nah, tadi yang saya contohkan, jadi kalau kita mengintegrasikan itu, tadi adalah kita harus menyiapkan perangkatnya. Ini yang disiapkan adalah bahan ajarnya. Ya, bahan ajarnya kita integrasikan dengan alat-alat musik apa yang diinginkan, ya. Jadi yang ada di sekitar siswa, yang siswa juga bisa tahu. Kemudian pada saat membelajarkan juga, ya. Jadi ini tidak terlalu tampak ya. Jadi pada saat ini menjelaskan terkait dengan efek Doppler, ya itu yang kita gunakan sebagai medianya juga bagian dari alat musik tadi. Ya, ini mungkin gambarnya tidak terlalu tampak, ya. Kemudian pada saat ini ya, jadi pada saat kita memberikan tugas-tugas, ini juga yang kita amati adalah merupakan alat-alat musik. Ini yang kebetulan yang muncul adalah tarutu. Tarutu itu kalau ya trompet ya, trompet yang terbuat dari daun kelapa. Di sini ada mungkin ya. Oke ya. Jadi ini yang di daerah Wonosobo, kalau di Jawa Tengah itu ini menyebutnya sebagai tarutu. Ya. Jadi pada saat membelajarkan ini artinya pertanyaan-pertanyaan, tugas-tugas itu juga harus kita integrasikan ke sana. Ya. Jadi di sini siswa juga diminta untuk membuat trompetnya, bunyi atau tidak, karena belum tentu membuat trompet itu bisa berbunyi. Ya, sehingga mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian ini pada praktikum, ya, jadi ada praktikumnya juga menggunakan media tarutu tersebut. Ya, sehingga nanti muncul soal-soalnya juga menggunakan media tarutu. Walaupun ini nanti tidak semuanya, ya. Jadi mungkin saja ini nanti bisa kita pilih tadi ya, kita pilih yang mana. Kemudian juga yang di tingkat SMP ini pada pembelajaran pemanasan global, perubahan iklim, ini juga bisa kita integrasikan dengan etnosains. Ya. Ini yang dilakukan. Ini adalah merupakan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswanya diminta untuk membuat greenhouse effect model atau disingkat dengan GREMO, ya, untuk menguji terjadinya tadi pemanasan global, untuk membuktikan efek yang dihasilkan dengan adanya rumah kaca. Ya. Ya, di sini mungkin hanya saya tampilkan saja contoh buatan siswanya, tidak terlalu tampak nih. Ya. Jadi sebagaimana yang diketahui budaya kita di masyarakat kita Indonesia pada umumnya itu adalah rumah-rumah itu terbuat dari kayu, kemudian beratapkan, apakah itu ada yang daun rumbia, ada yang seperti tadi kalau honai tadi ya, misalnya adalah dengan berbagai jenis dedaunan. Kalau di Jawa itu ada gentingnya yang terbuat dari tanah. Yang konon katanya, ya jadi konon katanya menurut dan ini bisa kita buktikan, rumah-rumah yang terbuat dari kayu yang beratapkan genting ya atau daun-daunan tadi ini cenderung akan berasa lebih dingin dibandingkan dengan rumah-rumah yang saat ini banyak dibangun itu adalah dalam bentuk tembok ya. Jadi tembok. Nah, ini ingin dibuktikan pada pembelajaran pemanasan global. Jadi perlunya adalah membuat ya. Jadi siswanya itu adalah diminta membuat rumah ya yang berbahan kayu ya, dan atapnya juga tadi karena ini kecil banyak menggunakan daun-daunan. Kalau di Jawa ya daun tadi kelapa, daun pandan ya, pandan yang besar tadi ya, ini bisa digunakan. Kemudian ada hijau, ya, ini dicoba juga oleh siswanya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan uji coba, ya, dilakukan uji coba dengan melihat peningkatan suhu di dalam ruang jadi pada luar
ruangan ya. Jadi karena dulu ini kebetulan dulu waktu itu masih luring ya, masih luring, diletakkan di luar ruangan, kemudian dipasang dengan termometer ya. Alatnya hanya termometer dan stopwatch. Suhunya dicek setiap 5 menit. Ya, dari suhunya dicek setiap 5 menit, kemudian dicatat, ya kemudian akan kita peroleh hasil. Ternyata rumah yang terbuat dari kayu, yang beratapkan hijau, ada yang beratapkan tadi daun-daunan, ini peningkatannya tidak terlalu besar dari awal. Ya, jadi semuanya kalau tidak salah ingat saya itu adalah selama 25 menit. Sehingga pada 5 menit, 5 menit, 5 menit. Ya, ini diuji, ini ternyata peningkatannya tidak sebesar ya, tidak sebesar yang di rumah yang bukan terbuat dari kayu ini. Demikian pula ini yang kedua, ini juga sebenarnya ini ada berupa media. Yang satu adalah diberikan tanaman-tanaman, jadi mengambil dari luar itu yang tanah yang sudah ada tanaman-tanamannya, sedangkan ini adalah yang tanah saja, yang tanah kering saja. Ya, ini juga sama dalam posisi yang sama dilakukan uji tadi ya, uji temperatur, juga sama setiap 5 menit sekali ya. Ternyata setelah dibandingkan itu yang ada rumput-rumputnya, ini peningkatannya tidak sebesar yang hanya tanah kering saja. Jadi artinya dalam ruang yang sama. Jadi dia menggunakan kotak kaca begitu, kemudian dibuat seperti rumah begitu ya. Kemudian dicek suhunya sama seperti halnya rumah tadi. Nah, ini apakah benar membuktikan pengetahuan asli masyarakat yang mengatakan bahwa tadi rumah-rumah yang terbuat dari kayu, yang beratapkan genting atau daun-daunan jadi, ini adalah dia akan suhu ruangannya akan lebih dingin dibandingkan dengan suhu yang ada di luar. Ya, ini adalah merupakan salah satu upaya. Apakah kita harus back to nature gitu ya? Yang dari dulu yang dulu kita membuatnya dari kayu, tapi kemudian sekarang semua sudah ganti tembok, ganti helber, begitu. Apakah nanti kita kembali lagi ke yang sama? Itu adalah yang tadi contoh yang dari SMP. Nah, kalau yang ini adalah contoh yang dilakukan di SMK. Ya, salah satu topik itu adalah limbah dan penanganannya. Pada saat itu ini adalah SMK yang ada di Wonosobo. Wonosobo itu adalah suatu daerah di Jawa Tengah, merupakan daerah dataran tinggi yang banyak menghasilkan tembakau, kopi, ya. Kemudian salah satu minuman khas Wonosobo itu adalah karika. Ya, jadi ada karika nggak tampak ya di sini. Adalah pepaya-pepaya kecil. Ya, kalau biasanya pepaya itu besar, tapi ini adalah pepaya kecil hanya segenggam gitu ya, kira kurang lebih kecil-kecil begitu. Nah ini biasanya kemudian dibuat sebagai minuman ya, manisan begitu ya, manisan. Kemudian di sana banyak juga Jawa khususnya itu adalah banyak tanaman ubi kayu atau singkong yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai industri rumahan ya, karena pemeliharaannya tidak terlalu banyak. Nah, di dalam penanganan limbah, penanganan kopi, ini biasanya kan yang dipakai hanya bijinya. Sedangkan kulitnya biasanya hanya maksudnya tidak dimanfaatkan. Ada yang kemudian hanya ditimbun, ya, yang kemudian dalam beberapa waktu pasti akan berubah jadi pupuk. Ya. Nah, ini salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan dibuat briket. Ya, sebagaimana kita ketahui, briket itu adalah merupakan salah satu sumber bahan bakar yang juga tinggi kalorinya, ya, sehingga ini diubah menjadi briket, arang oleh siswa, ya. Jadi ini. Sedangkan ini limbahnya yang dipakai karika ini yang dipakai hanya daging buahnya saja, sehingga ada limbah kulit dan biji. Ya, ini tidak tampak ya begitu ya.
Kemudian karena hanya diambil yang bagusnya saja, maka tentu saja ada yang kotoran-kotoran yang tidak terikutkan. Ya, ini kemudian diolah ya karena tadi untuk penanganan limbah tadi diolah menjadi pupuk. Pupuknya pupuk cair. Ya, jadi sekarang ini kan yang sedang banyak dilakukan itu adalah pupuk cair. Ya, jadi ini dibuat menjadi pupuk cair. Kemudian untuk yang kulit ketela pohonnya atau ubi kayunya ini yang juga biasanya hanya ditumpuk saja, ya ditumpuk saja, ini dijadikan menjadi pupuk kompos. Tentu saja ini tidak hanya kulit-kulit ubi kayunya, tetapi juga bersama-sama dengan bahan-bahan organik yang lain, ya. Jadi itu dicampurkan. Nah, sehingga dari yang murid di sekolah SMK tersebut ya kemudian SMK-nya kebetulan pertanian ya jadi sehingga memang kenapa kita cocok sekali ya di Wonosobo itu banyak kebun sayur-sayuran, kemudian selain tadi ya tembakau dan kopi ya ini adalah diproduksi dalam menjadi pupuk cair dan pupuk kompos ya selain juga dibuat menjadi briket. Ini adalah pembelajarannya berbasis proyek. Nah, dari contoh-contoh tadi, karena kita adalah sebagai biasanya karena yang mengembangkan itu Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, para mahasiswa, salah satu bentuk luaran yang diinginkan selain tentu saja ini adalah proses-proses maupun produk-produk yang bisa kita hasilkan di dalam proses pembelajaran tersebut, itu adalah biasanya kita juga dituntut untuk mempublikasikan. Karena apa gunanya kalau kita melakukan, kemudian yang tahu hanya kita sendiri atau lingkup yang kecil saja, orang lain tidak tahu. Sehingga agar orang lain juga dapat mungkin terinspirasi, mungkin juga bisa memodifikasi, bisa mencontoh apa yang kita lakukan, maka kita sebaiknya adalah setiap kali kita melakukan sesuatu, tadi yang pembelajaran Bapak Ibu guru mungkin akan melakukan PTK, ya, atau akan melakukan penelitian sekaligus melakukan penelitian eksperimen. Kalau yang skripsi jelas, Bapak Ibu dosen jelas, ya biasanya melakukan berbagai penelitian itu pasti yang dituntut adalah luarannya yang berupa publikasi, ya. Silahkan dipublikasikan, ditulis ya, jadi tulis apakah dalam bentuk buku ya, bisa dari hasil penelitian kita tulis lagi selain ada laporan kemudian disusun menjadi satu buku monograf ya, atau mungkin saja kita publikasikan lewat seminar nasional seperti ini atau seminar internasional nanti akan terpublikasi lewat proceedingnya ya, atau publikasikan melalui jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, kalau yang Bapak Ibu guru, yang sekarang juga para Bapak Ibu dosen, mahasiswa juga, karena di indeks kinerja utama itu ada salah satu juga klausul yang artinya meminta kita selain kita publikasi di jurnal, di seminar, itu ada publikasi di media massa supaya masyarakat secara umum itu juga akan tahu apa yang kita hasilkan yang kemudian nanti mungkin akan bisa dikembangkan lagi di masyarakat yang lain. Berikut ini hanya tadi yang sudah mungkin dibacakan oleh Bu Lamtisar tadi terkait dengan publikasi. Jadi maksudnya jangan khawatir, walaupun itu adalah sesuatu yang bersifat tradisional gitu ya. Tetapi ternyata di kancah internasional ini juga amat sangat ditunggu. Jadi tidak hanya hasil-hasil karya kita ini cukup diketahui oleh lingkup kita saja, tidak hanya cukup lingkup nasional, tetapi akan lebih baik kalau kita publikasikan juga supaya masyarakat internasional juga mengetahui. Ya. Ternyata ada kesamaan. Mungkin saja biasanya kita akan mirip-mirip begitu ya. Oh ternyata di sana juga ada gitu ya. Jadi setelah kita masuk ke jurnal-jurnal internasional itu. Nah, salah satu yang nanti mungkin kalau Bapak Ibu dosen melakukan rekonstruksi ya. Jadi sebelum diimplementasikan pembelajaran kan kita melakukan rekonstruksi.
Nah, dari hasil rekonstruksinya saja silahkan dipublikasikan. Para mahasiswa juga demikian, yang menyusun skripsi, sebelum misalnya mengembangkan bahan ajar, sebelum mengembangkan instrumen, pasti kan akan melakukan eksplorasi, observasi ke kearifan lokal tertentu. Dan juga akan melakukan rekonstruksi. Nah, silahkan hasil rekonstruksinya itu dipublikasikan. Ya, jadi ini adalah merupakan hasil publikasi dari rekonstruksi pembuatan gula merah, ya, gula aren tadi yang tadi pohonnya tadi itu yang sama dengan yang sagu tadi ya. Jadi dari hasil nira di Jawa ini lebih banyak diproduksi dalam bentuk gula atau minuman. Ya, jadi artinya dari niranya itu langsung diminum, tetapi karena biasanya kan jumlahnya banyak, sehingga lebih banyak diproduksi menjadi gula aren. Ya, ini dapat terpublikasi di jurnal. Kalau dulu masih Q3, tetapi saat ini untuk Turkish Science Education ini sudah menjadi Q2. Ya. Kemudian bisa juga masuk di publikasi Q1. Ya. Yang terakhir kemarin ini yang baru saja terbit, ini adalah terkait dengan jamu tradisional. Ya, ini saya sedang mempersiapkan untuk yang batik. Ya, yang batik sebenarnya sudah Prof. Darmin tadi juga sudah mempublikasikan, tapi mungkin saya akan membidik dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain sedang saya persiapkan untuk yang batik. Ya, memang sengaja masih memilih yang produk-produk ternama begitu, produk-produk ternama untuk dipublikasikan di kancah internasional. Ya, jadi ini batik khususnya adalah batik tulis yang menggunakan pewarna alami. Ya, jadi karena sekarang kan sebagian besar kita menggunakan pewarna buatan yang jelas diketahui itu banyak mencemari lingkungan. Ya, yang kita harapkan kita kembali lagi ke zaman kuno dulu, bahwa untuk membuat batik itu adalah menggunakan pewarna alami. Ya, jadi menggunakan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Ya, ini yang sekarang ini banyak saya kembangkan bersama-sama dengan mahasiswa, deskripsinya itu juga terkait dengan batik tadi. Nah, ini adalah tadi yang sudah saya sampaikan. Bu Lamtisar, mungkin saya cukup, mungkin sekitar ini yang bisa saya sampaikan, Bu Lamtisar. Saya akan lebih senang untuk saling berdiskusi saja, ya. Kalau saya ingat itu yang disampaikan oleh Bu Heni beberapa waktu yang lalu pada seminar, itu Bu Heni sudah banyak mengeksplor terkait dengan budaya yang ada di suku-suku yang ada di sekitar Merauke atau di Papua pada umumnya. Kemudian pada saat itu juga ada Bu Florida kalau tidak salah ya, dari Universitas Cendrawasih ya, yang menyampaikan terkait dengan kearifan lokal dari tanah liat. Ya, kemudian dari etnomedisinnya, dari tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat obat. Ya, yang Prof. Darmin kemarin sudah dilakukan yang berkaitan dengan sarang semut begitu ya, itu juga bersama-sama melakukan eksplorasi, kemudian rekonstruksi, tetapi tidak hanya cukup di situ, tidak hanya cukup dengan studi literatur, tetapi juga kita cek di laboratorium dalam bentuk nanti eksplanasi sains. Itu sudah artinya sudah dilakukan. Jadi kalau Prof. Darmin mungkin tadi yang diceritakan ada Taxus sumatrana, kemudian ada bajaka, kemudian ada tadi ya sarang semut, kemudian berbagai senyawa obat atau tumbuhan yang berkhasiat obat yang ada di Jawa tentu saja itu kita eksplorasi. Mungkin begitu Bu Lamtisar, Bapak Ibu, mohon maaf adik-adik mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Kita hanya berbagi pengalaman, ya, jadi berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bagi yang sudah
mungkin nanti kita bisa saling sharing, atau bagi yang belum, mungkin harapan saya mudah-mudahan akan menginspirasi begitu ya, atau memotivasi untuk bagaimana kita kembali lagi tadi ya, kembali lagi yang selama ini kita di era disrupsi 4.0 ya, yang kita hanya selalu berkutat dengan teknologi internet, ya, sembarang-sembarang online, ya, sehingga dengan tetangga duduk di sebelahnya saja kita saling menunduk begitu, tapi kita tertawa-tertawa dengan orang lain yang nun jauh di sana, kita tidak kenal lagi dengan teman-teman, ya. Jadi sekarang mahasiswa kalau saya tanya, ini ada anak dengan nama ini, ya, satu rombel itu, ya, tidak kenal Bu, tidak tahu, ya. Jadi artinya bagaimana kita hubungan antara sesama manusia ini sekarang agak agak terputus ya dengan adanya era 4.0 ya. Nah, sehingga orang-orang Jepang yang sadar terlebih dahulu ya, oh ini ternyata sekarang kita ini tidak humanis lagi ya, sehingga dimunculkannya yang era society 5.0. Nah, salah satu model pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk membekali sekaligus melatih siswa untuk kembali humanis, ya, kembali kita bisa berkomunikasi secara ini tatap muka, langsung ya, berkomunikasi langsung, maka itu adalah dengan kita menerapkan model pembelajaran berbasis etnosainsnya ini. Mekaten, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Lamtisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Woro yang telah mengatakan materinya. Baik, saat ini kita akan masuk ke diskusi yang kita jawab. Nah, diskusi yang pertama adalah adakah yang dari yang bertanya? Pertama kita buka dua penanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nati atas materi yang disampaikan. Ada mungkin sedikit pertanyaan mengenai mungkin teknik observasi intervensi tadi. Sebelum kita melakukan observasi, kadang-kadang kita meminta izin kepada ruang panah atau khusus atau lebih tepatnya meminta izin dari narasumber. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana jika kita punya permintaan ini kita lakukan atau etnosains. Etnosains ini kan berhubungan dengan budaya gitu. Nah, takutnya begini, pada masyarakat Papua ini ada yang sensitif terhadap budaya, maksudnya tidak boleh diungkit gitu. Sedangkan tujuan kita yang etnosains adalah meneliti tentang budaya yang ada internet dunia-dunianya gitu. Jadi menurut Ibu gimana untuk masyarakat berarti yang sensitif kalau budayanya di masyarakat kita harus turun dalam masyarakat observasi gitu. Mungkin itu saya harap pertanyaan dari sedikit. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nino. Yang kedua, langsung dijawab atau lain, Bu Lamtisar? Pertanyaan kedua langsung dijawab saja Ibu. Pertanyaan dari Pak Nino. Bagaimana
bahwa budaya tersebut diekspor gitu. Silakan Ibu. Silakan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa Pak Timo. Langsung jawab saja. Pertanyaan tadi adalah saya ada pertanyaan bagaimana misalnya wilayah masyarakat besar itu tidak boleh misalnya diganti atau misalnya diekspor. Terima kasih. Bisa kedengaran suara saya Ibu Wolo? Apakah kedengaran suara saya? Ya, silahkan jelas. Mohon maaf, tempat saya sebelah sedang ada. Jadi kalau yang mau bertanya dulu aja. Oke, sambil menunggu Wolo, kita buka menanya kedua ya. Silakan Laila. Silakan Mbak. Silakan Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Pengacara ini dan juga Ibu Peserta dan room ini dan juga di dalam ruangan. Perkenalkan nama saya Laila Nika. Saya di sini ingin bertanya kepada Ibu. Misalkan ketika kita melakukan suatu penelitian dan nantinya penelitian teknologi tersebut akan dikenalkan ke daerah lain untuk pembelajaran, bagaimana cara kita mengenalkan teknologi tersebut di tempat yang bukan asalnya dengan metode yang lebih mengikuti budaya setempat agar bisa menarik respon cepat terhadap sains itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bagi Ibu Wolo, kita telah ada penanya 2 orang di depan ini dan masuk ke dalam itu. Pertanyaan pertama tadi adalah dari Saudara Kasino. Bagaimana kalau budaya masyarakat setempat itu tidak bisa diganti atau diekspor? Artinya mereka praktis itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana misalnya adalah budaya tempat atau ekonomi tempat ini bisa diperkenalkan ke daerah yang lain yang berbeda itu. Terima kasih. Mohon dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih tadi pertanyaannya. Tadi yang pertama itu Mas Fatardino ya? Ya. Fatardino adalah tadi terkait bagaimana terkait dengan izin ya, izin untuk observasi. Ya. Jadi, nah disinilah ini ya yang tadi saya katakan ini adalah melatih society 5.0 ya. Jadi artinya kita berlatih untuk bersosialisasi kan, untuk menuju ke atau kita menemui yang akan narasumber yang akan kita observasi, kita akan meminta izin untuk melakukan observasi dan sebagainya, kan berarti kita harus ketemu langsung dengan apa tadi narasumbernya ya. Jadi ini kalau ini kita berikan kepada siswa, ini adalah kita melatih siswa untuk melakukan komunikasi langsung kepada apa tadi yang saya katakan yang selama ini mungkin hanya menggunakan WA,
kemudian kan ini tidak bisa menggunakan itu ya. Berarti ini adalah kita melatih langsung tadi. Nah, kemudian tadi yang dikatakan harus ada izin ya. Ini yang mau diobservasi contohnya apa, Mas? Jadi kalau yang yang biasanya saya minta kepada para mahasiswa, kan kita yang akan kita observasi itu adalah kearifan lokal. Ya, jadi bukan sesuatu yang resmi. Jadi artinya tidak formal. Sehingga para siswa ini apalagi yang di daring ini. Sekarang ini mahasiswa sudah ya, karena laporannya sudah masuk ke saya. Kalau dulu waktu di Semarang bersama-sama, itu berarti mahasiswa saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Ya, jadi tiap kelompok silahkan mau kemana itu silahkan didiskusikan kelompok, mau mengobservasi terkait dengan kearifan lokal tertentu. Gitu. Nah, ini karena pada masa daring selama 2 tahun ini adalah mahasiswa untuk yang memang berjauhan dengan temannya itu adalah mandiri, tetapi kalau yang di dalam satu kota itu ada temannya, dia akan bersama-sama. Ya. Nah, kemudian bagaimana yang diobservasi itu? Ya, karena yang diobservasi adalah masyarakat umum. Jadi kan biasanya kan kita yang akan kearifan lokal itu adalah narasumber kita adalah masyarakat umum. Apakah itu tadi ya tukang kayu, apakah tadi penjual jamu, apakah tukang pembatik, itu kan adalah masyarakat umum. Sehingga yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita kan masuk ke dalam masyarakat itu. Ya, bagaimana kita mengenalkan diri, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat tersebut. Ya, jadi berbeda dengan kalau kita menyusun skripsi mau masuk ke sekolah. Ya, kita mau implementasi di sekolah kita harus izin, surat izin yang kemudian nanti sekolah kita juga dimintai bukti ya, dimintai bukti oleh pada saat skripsi di lampirannya harus ada bahwa benar ini melakukan penelitian di sana. Nah, untuk yang kearifan lokal ini adalah kalau itu adalah berupa penelitian atau studinya adalah kualitatif. Sehingga yang diperlukan itu adalah kita wawancara, kemudian kita mendokumentasikan apa yang jawaban-jawabannya tadi, berarti mungkin kita rekam jawaban-jawabannya. Kemudian kalau kita tadi ada suatu proses, ya kita video prosesnya. Jadi kalau misalnya tadi saya di gula aren begitu, ya saya pertama kali pura-puranya beli, ya gitu kan. Pertama datang, pura-puranya beli, terus tanya-tanya. Ya kalau kita jauh ya kebetulan karena itu yang di tempat saya di Ungaran, kemudian yang banyak produksinya adalah di daerah agak gunung begitu, itu adalah di daerah Boja, ya di daerah Kendal itu. Ya sehingga kan saya perlu kenal dulu ke sana. Kenal dulu, ya tadi ya pertama kan tadi pura-pura beli, ya jadi bukan pura-pura, memang beli beneran, ya beli, yang kemudian nanti sambil beli tadi kan sambil tanya-tanya, ini kalau gulanya ini buat sendiri atau orang lain yang buat gitu, oh ini buat sendiri gitu. Tiap hari buat, oh iya tiap hari buat gitu, tiap hari juga menderes atau memanen niranya begitu gitu. Kalau misalnya kita lihat itu boleh enggak? Ya, jadi artinya kita menggunakan pendekatan secara person. Ya, jadi tidak resmi begitu. Dengan penjual jamu ada mbak jamu yang ada kadang di pasar, kadang lewat, kadang apa, kita langsung saja, Mbak, besok kalau pas buat saya tak lihat gitu ya. Dengan bahasa kalau saya bahasa Jawa gitu ya. Misalnya kan Mbak bijang nek pas damel jamune kula tak ningali nggih ngono iki. Oh itu kalau saya buat itu malam hari Bu, ya ndak betul apa-apa gitu ya, malam hari ndak apa-apa gitu. Mungkin begitu Mas Fatan. Jadi artinya pada saat kita tadi akan melakukan observasi itu ya kayak orang main gitulah ya. Jadi mungkin ya tidak cukup sekali. Sehingga kalau yang dari mahasiswa saya itu biasanya ya ke sana pertama kali tadi ya lihat-lihat. Syukur-syukur kalau memang sudah langsung bisa diwawancarai, mungkin langsung bisa mendapatkan data. Tapi begitu dia laporan di kelas, biasanya kan saya minta untuk melaporkan apa progresnya. Itu, loh Mbak yang ini ditanyakan enggak? Ya jadi misalnya kok hanya ini dibuat dengan ini gitu. Tanya enggak? Kalau misalnya enggak pakai itu, apa gitu ya maksudnya ya, jadi diganti dengan bahan lain, bagaimana jawabannya? Oh iya belum gitu ya, besok balik lagi lihat lagi
begitu ya. Jadi artinya seperti orang bermain-main ya, main, tetapi di situ kita punya tujuan. Ya, tujuannya adalah mengeksplor. Begitu, Mas Fatan, apakah itu yang dimaksudkan? Ya. Yeah. Terima kasih buat jawabannya. Oh ya, sama-sama. Kemudian yang kedua tadi itu yang Mbak Ayu atau yang ketiga nggih? Saya tadi agak mohon maaf tadi yang kedua Mbak agak kurang jelas karena kebetulan sedang di sebelahkan masjid pas adzan sehingga saya agak kurang jelas. Mungkin bisa diulang Bu Lamtisar yang pertanyaan dari saudara tadi adalah ketika misalnya yang memang saya tadi sudah ditemukan bagaimana biasanya untuk diterima di daerah yang lain, artinya adalah yang pada daerah yang lain. Mohon maaf saya kok kurang jelas nih suaranya Bu Lamtisar nggih. Baik, saya ulang kembali. Tadi pertanyaan dari saudara itu adalah tentang bisa mengajar yang terbuka itu di pada daerah Merauke. Nah, bagaimana menjelaskannya sehingga yang mengajar bisa diterima di daerah yang lain, artinya bukan misalnya di Merauke. Kira-kira suara Ibu? Halo? Nggih. Dengar hanya kalimatnya saya kurang jelas. Jadi suaranya saya dengar hanya apa perkatanya yang kurang jelas. Tadi pertanyaannya tadi bagaimana misalnya kalau ditemukan misalnya pendidikan kita yang 24 lalu bisa terima nanti yang berbeda ke tempat yang lain seperti itu. Oke, tadi Mbak siapa nggih namanya? Lailatul Ibu. Oh Mbak Lailatul. Terima kasih Mbak Lailatul. Ini mungkin nanti kalau tidak match ya, tidak match dengan apa yang diinginkan nggih. Ya, jadi ya tadi sedikit yang bisa saya tangkap ya. Jadi terkait dengan tadi ya etnosainsnya tapi nanti kalau keliru gimana ini jawabannya? Kalau jawabannya nggak match. Atau ada yang bisa membantu saya menuliskan di chat? Saya tak menjawab yang punyanya Mbak Ayu dulu. Kan di chatroomnya ada pertanyaan yang sudah tertulis sehingga saya langsung bisa memahami. Mungkin ada yang bisa membantu saya yang tadi pertanyaannya saja yang disampaikan oleh Mbak Latul di room chat. Ibu nanti Latul akan kirim ke kolom chat, kita mau menjawab pertanyaan sudah ada di room chat itu. Ini dari Ibu Dwi Ayu Nur Faida dari UPM. Pertanyaannya. Mungkin itu dulu. Yang Bu Ayu dari UTM ya. Ya Ibu. Makanya di penelitian beliau adalah terkait dengan pada materi IPA di Indonesia yaitu adiktif dan adiktif. Etnosainsnya sendiri itu jamu budaya lokal Indonesia. Pertanyaannya adalah. Jadi ini Mbak atau Ibu Ayu ini kebetulan ya sedang penelitian skripsi, judulnya zat adiktif dan aditif ya SMP ya. Kemudian mau mengintegrasikan yaitu terkait dengan budaya lokal jamu. Nah,
ini tadi apakah diperbolehkan apabila saya berasal dari Jatim, sedangkan yang mau digunakan boleh. Yang penting siswanya tahu. Ya, karena kan yang akan kita belajarkan itu adalah siswanya. Jadi tadi yang pertama, kearifan lokal yang akan kita integrasikan itu harus dikenal oleh siswa dulu. Ya, jadi jangan sampai siswa itu tidak kenal kemudian digunakan. Ya, sebagai contoh kemarin itu yang ada di Semarang menggunakan kearifan lokal daerah Sumatera, yaitu adalah tempoyak. Mungkin ada yang sudah banyak dengar ya. Tempoyak itu adalah salah satu makanan khas hasil fermentasi yang ada di Sumatera. Secara umum orang mungkin sebagian besar kenal nama itu, ya kenal nama itu. Tetapi para siswa itu ada yang sudah kenal, ada yang belum. Apalagi kok tahu rasanya seperti apa, tampilannya seperti apa, belum tahu. Sehingga begitu kita integrasikan ke dalam bahan ajar, kan pada saat kita mengembangkan bahan ajar itu kan ada uji ahli, ya. Jadi setelah kita jadikan sudah ada desainnya, kemudian draftnya kita ujikan ke ahli, sudah dinyatakan valid. Salah satu langkah lagi adalah menguji cobakan untuk mendapatkan tanggapan dari guru dan siswa. Nah, pada saat kita berikan kepada siswa, ternyata siswa ini nggak kenal dengan kearifan lokal itu. Sehingga pertanyaannya bukan ini jelas tidak, keterbacaannya jelas atau tidak, tapi saya tidak tahu. Kalau ada pertanyaan ini, itu terus jawabannya apa? Sehingga tadi ya, dari sisi keterbacaannya mungkin sudah mudah dipahami, tetapi dari sisi kearifan lokalnya, itu ternyata siswanya tidak tahu. Sehingga kalau itu tempoyak, ya kok cocok kalau itu digunakan di Sumatera sana. Begitu. Nah, kemudian kalau tadi Mbak Ayu tadi adalah terkait dengan jamu, ya, walaupun itu jamunya adalah asli jamu, namanya jamu gendong itu ya, di Jawa Tengah ya banyak, di Jawa Timur ya banyak, gitu ya, di Jakarta sana juga banyak. Ya, jadi artinya mungkin saja di Kalimantan, di Sumatera, ya, walaupun itu orangnya semua. Biasanya kalau orang-orang kita itu terkenalnya kalau jamu itu dari orang-orang dari Wonogiri, gitu ya. Jadi seperti kalau penjual sate itu dari Madura, misalnya kan begitu ya. Biasanya sudah ada mereknya begitu ya. Jadi oh ini jamu lah. Yang kalau Mbak Ayu tadi adalah jamunya tadi seperti jamu gendong tadi yang ada kunir asem, ada beras kencur, ada godong kates, gitu ya, ada temulawak ya, dan lain-lain begitu, tidak masalah. Ya, itu tadi bukan asli daerahnya sana. Ya, mungkin ada yang spesifik. Misalnya kalau di Jawa itu ada kalau jamunya hanya khusus bagi orang ibu-ibu yang habis melahirkan supaya ASI-nya lancar. Itu namanya jamu wejahan gitu ya. Itu tidak umum, artinya tidak dijual setiap waktu. Nah, kalau yang seperti ini mungkin saja bisa nggak kenal. Ya jadi gitu ya. Mungkin itu orang Jawa misalnya Jawa Tengah biasa menggunakan, tapi mungkin orang Jawa Timur tidak. Ya, itu jadi memang harus tadi dipilih dan dipilah. Ya, jadi artinya selain kita tadi dalam menentukan tadi kita memilih yang memang tepat untuk siswa kita. Ya, sehingga tidak masalah tadi ya. Jadi mau daerahnya itu asalnya tadi dari mana tidak masalah. Ya, jadi misalnya saja yang kita kenal ya. Tadi seperti papeda. Ya. Itu orang-orang Semarang sudah bukan hal yang aneh ya, karena banyak penjual, ada langsung penjualnya besar, tulisannya besar-besar di sekitar kampus sekarang itu ada yang keliling, maksudnya yang pakai kendaraan bermotor itu jual papeda begitu. Nah, sehingga itu kan mau digunakan di Semarang tidak masalah ya, walaupun sebenarnya itu adalah kearifan lokal dari Papua sana. Mungkin begitu Mbak Ayu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jamu yang memang merupakan obat tradisional, apakah ini harus memang ya? Kalau untuk tingkat tadi ya, untuk tingkat SMP itu adalah mungkin kita sampaikan hasil rekonstruksi kita. Jadi artinya kita sampaikan hasil dari penelusuran kita lewat studi pustaka dan sebagainya. Oh, bahwa di situ ada kandungannya apa, senyawa apa yang menyebabkan oh ini bisa digunakan untuk pembersih darah.
yang ini dapat digunakan untuk supaya kita mudah buang angin, misalnya kan ya. Jadi ada orang yang perutnya kembung gitu ya, dengan minum jamu ini nanti akan lega ya, jadi di pencernaannya lega. Nah itu karena ada senyawanya apa. Ya, nanti kalau yang zat adiktif ya misalnya kan ya, untuk misalnya kopi gitu ya, misalnya di situ kan ada kafeinnya. Misalnya itu yang bisa kita lakukan untuk anak yang setingkat SMP. Tapi kalau yang anak yang mahasiswa, untuk yang mahasiswa tadi bisa saja langsung diuji pakai lab. Kita bisa uji fitokimia karena di mahasiswa misalnya ada praktikum kimia organik bahan alam. Ya, nanti kita masukkan ke dalamnya sehingga sampai dengan mengeksplanasi. Jadi membuktikan secara laboratoris yang kemudian kita jelaskan, oh iya ini betul. Ya, jadi mungkin nanti ada hasil GC-nya, hasil UV-nya, misalnya kan begitu, sehingga akan kita lihat dari penelitian yang terdahulu, oh iya ini ada betul, ada senyawa ininya. Misalnya begitu. Begitu mungkin Mbak Ayu. Yeah. Ada tambahan? Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang berikutnya mohon maaf ya Mbak Lailatul Latifah ya. Jadi ini saya baca. Ketika kita melakukan suatu penelitian yang nantinya penelitian akan dikenakan ke daerah lain atau dikenalkan ke lain, bagaimana cara kita mengenalkan? Ya tadi mungkin hampir mirip nggih. Jadi artinya kita sudah punya prediksi dulu. Ya, jadi artinya kalau misalnya kalau jamu, mesti kan kalau jamu kan ya rata-rata kenal. Kenapa? Karena banyak jamu keliling, banyak orang berjualan jamu. Batik misalnya. Ya, jadi kan batik memang ada nama-namanya. Ya, tenun ada oh ini tenun khas mana? Batik khas mana? Tetapi secara umum yang namanya batik itu kita kenal. Nah, sehingga kalau ini tadi ada pertanyaan apakah ini bisa dikenalkan ke sekolah lain? Ya, menurut saya bisa. Ya, jadi tergantung pada kearifan lokalnya apa ya. Yang sekarang ini seringkali tidak kenal itu adalah yang misalnya berkaitan dengan adat istiadat ya. Zaman saya kecil itu kita masih menggunakan ya. Kalau orang Jawa itu misalnya ya ada terutama pada budi pekerti ya, ada karakter. Biasanya kita di rumah itu ada etnopedagogiknya. Ya, jadi bagaimana orang tua kita mendidik. Ya, yang sekarang ini mungkin untuk orang tua zaman sekarang sudah tidak pernah dilakukan lagi. Sehingga kalau begitu kita akan menggali, ya kita gali, oh ternyata ada ya dengan nyanyinya ini artinya ini dan sebagainya kan begitu. Tapi siswanya sudah tidak kenal, nah itu sulit sekali kita. Ya, jadi kalau misalnya di Jawa ini kan banyak ya tembang namanya ya, tembang itu nyanyian. Tembang Mocopat, namanya kan tembang Mocopat yang isinya adalah berupa nasihat-nasihat. Mungkin kalau di daerah Sumatera sana ada pantun-pantun ya. Jadi pantun-pantun yang kuno itu kan ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun remaja dan sebagainya kan ada. Nah, di dalamnya itu biasanya kan mengandung mengandung petuah-petuah. Ya, peribahasa misalnya ya. Kalau orang Jawa itu paribasan begitu, pasti ada slogan-slogan. Misalnya kan itu kan juga sama. Tetapi begitu kita kenalkan kepada siswanya sudah jarang yang tahu. Ya, kalau itu berarti kita harus tadi pada saat kita membelajarkan ya kita harus beritahu lagi. Ya kita beritahu lagi. Oh dulu itu ada begini. Mungkin nanti ada legenda, ada dongeng, ada apa yang bisa kita juga sertakan di sana. Ya sehingga ini kan untuk menarik respon ini adalah banyak tadi yang menggunakan tadi cerita-cerita ya. Jadi kan tanaman-tanaman misalnya tanaman-tanaman tadi kan juga ada cerita-cerita terkait dengan tanaman-tanaman ya. Jadi itu juga bisa kita gunakan meskipun mereka tidak bisa melihat secara langsung ya. Tadi asalkan sudah tahu bisa. Kemarin itu saya pernah menilai itu ada kompetisi dari mahasiswa pesertanya itu mahasiswa terkait etnosains. Etnosains itu salah satu dia menyampaikan kalau yang dari UNS itu menyampaikan tentang tadi ada tembang ya, menggunakan tembang atau nyanyian. Kemudian di Bali itu menggunakan cerita rakyat jadi sehingga ceritanya dibuat komik. Ya dalam bentuk komik dengan tokoh-tokoh
itu adalah cerita rakyat yang konon katanya menurut mahasiswa ini sudah tidak mungkin orang tuanya saja mungkin sudah tidak kenal dengan cerita ini. Tetapi dia bisa meramu ya menjadi suatu komik sehingga sebagaimana cerita legenda begitu ya atau dongeng begitu itu menjadi menarik minat siswanya. Yaitu kan memang kalau komik itu adalah untuk anak SD SMP ya, untuk anak SD SMP itu. Jadi dia bisa menceritakan perjalanan cerita itu sesuai dengan biasanya, tetapi ke dalamnya itu masuk konsep-konsep sainsnya. Ya, sehingga bisa. Jadi untuk menarik ini kita bisa melakukan itu. Begitu Mbak Lailatul? Begitu Bu Lamtisar? Ye? Terima kasih Bu. Ye, sami-sami. Ye. Oke, untuk yang hadir secara online, ada saya ingin bertanya sama pemateri langsung. Karena waktu kita hanya tersisa 3 menit lagi. Mungkin juga bisa berbagi cerita kalau ada yang skripsinya tadi seperti Mbak Ayu tadi kan sudah meneliti skripsi gitu nih. Ya, sehingga bisa bercerita pengalamannya. Atau apa yang dilakukan. Ya. Mungkin boleh saya tanya Bu Lamtisar, kalau misalnya saya menyusun tadi ya bahan ajar, misalnya yang saya ceritakan, saya ambil topik keseimbangan kimia. Ya. Selama ini kalau di bahan-bahan ajar umum itu kan tadi ya yang selalu dicontohkan adalah N2 direaksikan dengan H2 menghasilkan NH3 kan begitu nggih, amonia. Kan hasilnya kan misalnya reaksinya keseimbangan. Ya, kemudian ada keseimbangan homogen, ada keseimbangan heterogen. Salah satu keseimbangan heterogen adalah reaksi pembakaran CaCO3. Ya, CaCO3 akan kalau dibakar akan berubah menjadi CaO dan CO2. Reaksinya adalah reaksi keseimbangan. Ya. Kalau saya di Jawa ini, saya bisa mengintegrasikan yaitu dengan proses aslinya, yaitu adalah pembakaran batu kapur. Ya. Kalau kira-kira kalau di Papua ada nggak ya? Eksplorasi Bu. Iya. Ya. Nah, Anda tidak ada. Kalau itu saya jadikan bahan ajar, saya masukkan ke dalam bahan ajar, kemudian bahan ajarnya saya berikan kepada siswa Papua, ya gitu ya, Mas ya. Kira-kira siswanya bisa menangkap apa tidak? Atau Bapak Ibu gurunya, Mas, ya kan gitu ya, Bapak Ibu. Contoh pembakaran batu kapur, sehingga saya berikan di situ ada bagaimana prosesnya, petaninya mengambil batu kapurnya dari gunung kapur, kemudian dibawa ke situ, kemudian menggunakan tobong itu ya, kemudian dibakar pada suhu sekian, nanti akan jadi gamping. Kalau orang Jawa itu menghasilkan gamping. Di mana gamping itu adalah kalau dulu sebagai bahan bangunan ya. Kalau sekarang sudah tercampur di dalam semen ya biasanya karena semen itu kan ya di daerahnya gunung kapur ya sehingga biasanya sudah ada. Nah, kalau gamping itu kita masukkan ke dalam air maka pasti akan timbul panas. Ya, nah, sehingga kalau gamping kita masukkan ke dalam air timbul panas, oh ini bisa kita integrasikan ke termokimia. Ya, reaksi eksoterm ya gitu ya. Nah, kemudian setelah jadi masuk ke dalam dia akan bereaksi CaO plus H2O akan menjadi CaOH2 kali. Ya, maka nanti akan ada endapan putih. Ada endapan putih itu adalah Ca yang tidak larut di dalam air. Tapi sebagian akan ada yang larut di dalam air. Sehingga kalau kita berikan lakmus merah, maka akan berubah jadi biru. Atau kita tetesi dengan PP, berubah jadi merah. Ya, jadi, nah berarti proses itu bisa kita integrasikan ke dalam larutan asam basa. Ya, jadi tadi di keseimbangan bisa, kemudian hasilnya bisa masuk ke konsep asam basa, hasilnya lagi bisa kita masukkan ke mana tadi
reaksi eksoterm, endoterm di termokimia. Ya, sehingga artinya dalam satu proses itu ya, yang kalau misalnya saya sudah masukkan ke dalam bahan ajar, bisa saya pilah. Ya, saya pilah, oh bagian ini saya masukkan ke reaksi keseimbangan, bagian yang lain ya saya masukkan ke konsep asam basa. Ya, bagian yang lain lagi saya masukkan ke termokimia. Ya, jadi itu tadi yang selama kita ramu dengan baik, walaupun misalnya dia di Papua tidak ada pembakaran batu kapur, tetapi proses CaCO3 menjadi CaO plus CO2 itu kan seluruh dunia tahu, ya. Tetapi selama ini tidak pernah melihat, ya. Jadi mungkin nanti ya diberikan videonya, ya diberikan videonya. Oh seperti ini prosesnya supaya menjadi gamping tadi. Yang kalau gamping masuk ke dalam air jadi kapur mati, yang jadi kapur tulis dan sebagainya. Ya, nah itu juga mungkin nanti bisa kita kaitkan air kapurnya, kapur sirihnya biasa untuk nginang kalau orang Jawa, kalau di Papua untuk apa ya? Jadi oh ada etnosain yang lain. Kemudian air kapurnya biasa kalau di Jawa digunakan untuk mengeraskan buah itu ya. Kalau kita membuat koktail maka kita berikan sedikit air kapur di sana maka nanti kentang kemudian buah-buahan akan menjadi keras. Nah, sehingga itu etnosain lagi yang beda masuk lagi. Jadi sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari konsep-konsep itu ada. Hanya selama ini kadang terlupakan, tidak dikaitkan. Ya, jadi kita hanya menghafal saja. CaCO3 menjadi CaO plus CO2 sudah. Ya, itu prosesnya enggak tahu gitu. Nah, dari sinilah kita akan mengaitkan dengan kearifan lokal tadi. Begitu Bu Lamtisar, mohon maaf tambahannya. Saya berikan tambahan. Gitu. Karena waktu sudah habis, maka berakhirlah cerita ini. Terima kasih buat Ibu Dr. yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang benar dari saya, mohon maaf dan terima kasih buat perhatiannya dan kehadirannya. Selanjutnya untuk rangkaian acara ini saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Dr. Boros Sumadi NSI yang telah menyampaikan materi dan juga terima kasih juga kepada Ibu Lampiar Perawat Jajaran SPD yang telah membantu kita dalam sesi pemaparan materi tersebut. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara online kepada pemateri. Kami mohon kepada Ibu Lampiar Perawat Jajaran SPD selaku moderator kedua untuk menyerahkan sertifikat pemateri secara online. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih buat Bu Dr. Sumadi yang telah memberikan banyak ilmu bagi kami tentang model pembelajaran berbasis online. Saat ini saya silakan berbicara dan terima kasih buat apa yang masih diberikan kepada kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kenapa geser? Udah biar. Sulit sekali belakangnya. Cukup. Hadirin Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita
sampai pada acara selanjutnya yaitu yang mana kegiatan ini akan ditutup secara resmi oleh Bapak Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Pendidikan Bapak Dirjen dan Komite SPD. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Ya, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sudarmi, MSI, Ibu Dr. Woro, Sudarmi, MSI, selaku materi kita pada hari ini, terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat dan kiranya boleh menginspirasi buat mahasiswa-mahasiswi kami yang di Musamus dan juga mungkin bagi Bapak Ibu beserta dan juga saudara yang beserta di live streaming hingga pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal menjadi bagian dari riset ke depan. Dan ini juga menjadi satu tanggung jawab kami ke depan di jurusan pendidikan kimia untuk kemudian menggali bagaimana kearifan lokal menjadi bagian dalam pembelajaran ke depannya. Terima kasih untuk ilmunya. Baik Pak Prof. Sudarmi dan juga Ibu Woro, terima kasih untuk ilmu yang telah dibagi kami dan kiranya ini bisa dilanjutkan baik mengembangkan bahan ajar, perangkat pembelajaran dan juga bagaimana eksperimen ke depan dalam riset mahasiswa di jurusan pendidikan kimia dan mungkin yang lain juga yang boleh cepat hadir. Karena hari ini dua orang juga dari mahasiswa KIP Kamus sudah ikut bersama. Jadinya ini evaluasi hingga saya menjadi salah satu riset kita bersama untuk pengembangan pelajaran. Jadi terima kasih untuk semuanya dan kiranya ilmu yang telah kita dapat hari ini bermanfaat semua. Atas nama pimpinan di Musamus dan saya selaku Kepala dari Ketua Jurusan Pendidikan Kimia bersama menutup kegiatan Pemilihan Nasional Pendidikan Kimia 2021 hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Komite SPD yang sudah menutup resmi acara ini. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh saudara Pakar. Kepada saudara Pakar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat semua. Salam, swastiastu, nama budaya teruskan. Marilah Bapak Ibu dosen dan para tamu undangan serta hadirin sekalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, selanjutnya kita tutup dengan doa. Adapun doa yang dilakukan untuk silakan saya Direktur Besar. Dimohon beragama yang beragama sahabat silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Ya Allah yang Maha Kasih lagi Maha Akhir pula kegiatan ini, semoga Engkau terus memberikan rahmat-Mu serta berkatmu hingga akhir kegiatan nanti sampai di dalam semua firman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selamat siang. Terima kasih kepada saudara Fatah yang telah membawa kita dalam doa untuk menutup acara ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, jadi terakhir adalah mohon untuk Bapak Ibu dosen, pemateri, dan peserta yang berada di ruangan ini untuk berkenan mengikuti dan juga peserta online untuk berkenan mengikuti foto bersama. Yang online itu yang foto yang online, bukan kamera. Untuk foto bersama diambil oleh Bapak John. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya minta jika diizinkan untuk membuka kamera semuanya biar kita bisa berfoto bersama. Baik, saya akan hitung untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Sabar. Baik, untuk halaman kedua, sekali lagi 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Dan berakhirlah sudah kegiatan pembinaan nasional pendidikan dunia pada hari ini. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf memiliki kesalahan dalam bertutur kata atau bertindak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk pamit. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi, Mbak Mas, Bapak Ibu semuanya, Pak Kajur. Terima kasih sudah. Ya, sama-sama Bu. Mohon izin untuk live dulu. Terima kasih Bu atas infonya. Ya, saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam Zoom meeting pada Seminar Nasional Pendidikan Kimia 2021 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Musamus. Biarlah ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat dan kita bisa mengembangkan etnosains di wilayah Papua dan dimanapun kita berada. Selamat sore dan sampai jumpa di kegiatan seminar nasional lainnya. Sertifikat akan dikirimkan melalui grup atau ke email masing-masing paling lambat 2x24 jam dari hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, salam sukses, salam kimia, kami bangga.
Terus ada timbangan badannya 99. Halo Kak Yeni. Selamat buat Bapak Ibu dosen. Halo Bu Lamtiar, Bu Pak John, Pak Jason. Ini sambil kerja nih di lab. Mantap, mantap. Sukses semua ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi ini gimana?